Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang minyak atsiri dari bunga cengkeh pada salah satu judul dari praktikum dasar rekayasa proses. Oke, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan minyak atsiri sendiri di sini? Ya, seperti yang kalian sering kenal itu seperti essential oil pada diffuser, alat diffuser itu cara pembuatannya juga dengan pembuatan minyak atsiri ini. Ada juga yang bilang minyak aromatik atau minyak terbang atau minyak yang mudah menguap, gitu ya. Bentuknya cairan yang kental seperti minyak pada umumnya, cuma nggak lengket ya. Kemudian pada suhu ruang dia akan mudah menguap dan memberikan aroma yang khas. Nah, aroma yang khas di sini adalah salah satu ciri dari minyak atsiri. Aroma ini khas itu tergantung dari produknya atau bahan baku yang akan diekstrak. Kalau di sini bunga cengkeh, otomatis aroma yang keluar nanti adalah bunga cengkeh gitu. Kemudian minyak atsiri ini cara pembuatannya ada dua, yaitu cara ekstraksi ya, seperti waktu kimia dasar, ekstraksi fasa padat. Kemudian hasil ekstraksinya didestilasi ya, dimurnikan, atau cara yang kedua dengan destilasi saja. Tapi pada praktikum dasar rekayasa proses di job sheet kalian itu yang digunakan adalah dengan cara destilasi saja. Gitu. Oke, saya lanjut saja. Nah, manfaat dari minyak atsiri sendiri ada sebagai obat-obatan, pengendali serangga, karena di sini aroma yang menyengat itu tidak disukai serangga, maka bisa dijadikan sebagai pengusir serangga atau hama pada tanaman. Kemudian pengendali fungi atau jamur ya. Kemudian parfum juga bisa digunakan karena memiliki aroma yang khas itu tadi. Untuk keunggulannya, kandungan minyak cengkeh ini 78-95% di dalamnya itu adalah eugenol. Dan eugenol inilah yang memberi aroma khas dari masing-masing minyak atsiri yang diproduksi atau dibuat, tergantung bahan bakunya. Ya, eugenol sendiri struktur salanya seperti yang di bawah bisa dilihat, benzen, kemudian ada OH, OC, OH3 dan rantai C3. Ya, kemudian selain eugenol, kandungan eugenol itu masih banyak yang lainnya seperti karipopilen, fulfural, vanilin, metil salisilat gitu ya. Tapi di situ hanya sebagian persen dari selain eugenol. Jadi kalau misalnya 78%-nya eugenol, sisanya itu adalah yang banyak ini tadi gitu. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian parameter keberhasilan dari minyak atsiri yang diproduksi atau dibuat ini itu harus sesuai SNI ya. Di sini eugenolnya harus 80 sampai 95. Kemudian warnanya harus tak berwarna atau sampai kuning muda. Jangan sampai kuning pekat atau bahkan coklat ya. Karena ciri khas dari minyak atsiri bunga cengkeh di sini tak berwarna sampai kuning muda. Kemudian berat jenisnya 1,03 sampai 1,06, indeks biasnya sekitar 1,5, kemudian kelarutan dalam etanol itu hanya 1,2. Oke, kita bahas cara yang pertama, yaitu dengan cara destilasi ya. Kalian bisa buka job sheet di situ. Cara yang ditulis di job sheet itu adalah cara satu dengan cara destilasi ini. Yang pertama, bunga cengkeh yang sudah dihaluskan ya, yang sudah dihaluskan itu dimasukkan ke labu alas bulat, atau kalau di praktikum tahun lalu bisa dilihat itu pakai Erlenmeyer yang tertutup, leher tertutup. Kemudian ditambahkan aquades ya, kemudian dinyalakan pemanasnya seperti yang sudah kalian pelajari di kimia dasar tahun lalu ya. Proses dari destilasi ini adalah pemisahan dua cairan, dua komponen
berdasarkan titik didih. Mana yang mendidih terlebih dahulu itu yang berhasil diambil atau keluar terpisahkan terlebih dahulu. Ya, cara kerjanya sebelum kalian melaksanakan proses destilasi ini, yang harus kalian perhatikan adalah rangkaian alatnya harus tegak, harus rapat, ya. Masing-masing sambungannya harus diberi penyangga supaya tidak goyang, ya. Kemudian yang perlu dilihat adalah kolom refleks harus lurus. Kolom refleks harus lurus supaya apa? Supaya uap yang ke atas itu lancar gitu. Kalau miring sedikit itu otomatis uapnya akan balik turun lagi, jangan sampai. Jadi kolom refleksnya harus lurus supaya uapnya ke atas. Kemudian lanjut ke kondensor, ya. Kondensor itu pendingin fungsinya. Pendingin ini mengubah uap dari yang tadi sudah berhasil menguap, ya, senyawa yang berhasil menguap dibalikkan lagi menjadi cair dengan bantuan kondensor sehingga menetes ke Erlenmeyer yang ditampung itu, ya, ditampung di Erlenmeyer hasilnya. Gitu. Yang perlu diperhatikan, setelah tegak tadi itu harus ada penyangganya. Kemudian yang berikutnya, kondensornya harus sudah menyala dan berjalan dengan baik terlebih dahulu. Ya, jangan sampai pemanasnya dinyalakan terlebih dahulu tapi ternyata kondensornya tidak berjalan. Ini akan merusak proses destilasi atau labu alas bulat atau sampel yang ada di dalam labu alas bulat itu. Jadi kondensornya dinyalakan terlebih dahulu, sudah berjalan, airnya sudah mengalir, water in-nya di dalam, water out-nya di atas, ya, water in di bawah, water out-nya di atas, air berhasil mengalir, ya, baru bisa dinyalakan heaternya. Gitu. Jadi nanti yang menguap adalah minyak atsiri dari cengkeh, ya. Kemudian itu masih ada aquades yang ikut. Nah, perlu dipisah kembali menggunakan corong pisah. Hasil yang sudah berhasil terdestilasi atau destilatnya tadi itu ditampung di corong pisah. Nanti akan terbentuk dua layer, dua lapisan. Lapisan atas itu adalah minyak, lapisan bawah adalah air atau pelarut. Tinggal kalian buang saja yang larutan pelarut, ya, yang bening dipisahkan, diambil larutan kuning atau minyaknya yang di bagian atas disisakan. Minyaknya perlu diperhatikan, minyaknya di sini bisa tidak berwarna, ya. Jadi harus hati-hati ketika dipisahkan dengan pelarut yang tidak berwarna juga. Nah, ini prosedurnya sama seperti di job sheet, kalian tinggal lihat, ya. Yang perlu diperhatikan ketika mengambil ekstrak itu nggak semudah yang dibayangkan. Nah, tahun kemarin itu kakak tingkat kalian itu merendam larutan bubuk cengkeh itu semalaman terlebih dahulu dengan aquades sebelum keesokan harinya dilakukan destilasi. Karena dari kelompok-kelompok yang sebelumnya itu hasil dari minyak atsiri yang dihasilkan itu sedikit, tidak keluar gitu. Nah, gimana caranya supaya keluar? Ternyata perlu direndam selama 7 hari semalaman gitu. Tidak bisa langsung dipakai untuk kedestilasi gitu. Kemudian minyak cengkeh yang sudah dihasilkan tadi itu dicuci. Oke, saya lanjut, saya agak cepat. Kemudian cara yang kedua di sini adalah dengan cara ekstraksi, ya, dengan cara ekstraksi. Jadi yang pertama itu seperti ketika kimia dasar, ya, praktikum kimia dasar yang judulnya ekstraksi fase padat, terus kalian mengekstrak berbagai macam bahan seperti daun pandan, kemudian pernah juga cengkeh ini juga ada, kemudian apalagi bunga-bungaan gitu, ya. Itu sama seperti ini prosesnya. Jadi bahan bakunya dimasukkan ke ke tas saring, terus dibungkus, dimasukkan ke ekstraktor, ya, ke ekstraktor atau thermoflat. Kemudian di bawahnya yang bulat itu, di labu alas bulat itu diisi pelarut yang mudah menguap atau tingkat kepolarannya yang tinggi. Yang dipakai di sini adalah etanol.
Kemudian kalian cari proses dari prinsip dari ekstraksi ini sama seperti saat kalian kimia dasar ya. Dipanaskan, oke sahabat. Pelarut dipanaskan, kemudian dia akan menguap ke atas, ditangkap oleh kondensor, kemudian uap tadi akan menetes menjadi cairan lagi dan menetes membasahi sampel. Nah, ketika menetes membasahi sampel ini, dia akan melarutkan kandungan eugenol atau minyak atsiri akan keluar dari bahan padat yang kalian ekstrak. Di sini bunga cengkeh, serbuk bunga cengkeh. Ketika di prinsipnya berarti kelarutan ya, kelarutan. Jadi etanol tadi akan melarutkan minyak atsiri atau kandungan eugenol dari bunga cengkeh sampel gitu. Dilakukan berulang-ulang berjam-jam sampai minyak atsirinya keluar banyak. Kemudian karena hasilnya masih terdapat campuran, ya hasil yang didapatkan ketika ekstraksi itu masih campuran dari etanol dan hasil ekstraksi atau pelarut dengan hasil ekstraksi, maka perlu dilakukan pemisahan lagi. Nah, pemisahan lagi ini kita menggunakan destilasi. Jadi etanol sama ekstrak minyak atsiri tadi mau dipisahkan berdasarkan titik biji itu menggunakan destilasi. Jadi prosesnya ada 2 kali ya kalau yang cara kedua ini. Kemudian nanti akan terpisahkan etanol dengan minyak atsirinya. Gitu ya. Nanti juga akan terbentuk 2 layer karena di situ ada kemungkinan etanolnya akan ikut sedikit, maka akan perlu dipisahkan kembali destilatnya dengan corong pisah. Nanti yang lapisan atas sama seperti tadi, lapisan atas minyak, lapisan bawah adalah pelarut. Kalau di sini adalah etanol, berarti yang di bawah adalah etanol. Gitu ya. Ini prinsipnya. Jadi kalau ekstraksi itu adalah kelarutan ya, menggunakan pelarut organik. Pemisahan menggunakan pelarut organik dan prinsipnya adalah kelarutan. Jadi melarutkan ekstrak yang mau dipisahkan. Kalau minyak atsiri dari bunga cengkeh, berarti yang dilarutkan itu adalah minyak atsiri atau eugenol dari minyak atsiri bunga cengkeh. Ini prosesnya seperti yang saya jelaskan tadi, silakan disimak. Ya, kemudian hasil pengamatan yang kalian nanti dapatkan itu tiap kalau destilasi ketika menetes pertama di destilat di tampungan itu kalian catat suhunya berapa, terus ke menit keberapa atau waktu keberapa gitu ya. Kemudian begitu seterusnya, tetesan kedua, tetesan ketiga, dan seterusnya. Kalau ekstraksi yang perlu kalian catat adalah ketika terjadi 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus, dan seterusnya. Suhu yang terlihat itu dicatat ya. Kemudian kalian amati di situ suhunya berubah atau enggak. Kalau suhunya menetes pada suhu segitu, kalau di ekstraksi itu kan 73 terlihat ya, 73 sampai 76. Nah, itu dibahas. Itu termasuk suhu apa, mengindikasikan suhu apa. Nah, itu kan suhu dari menguapnya atau mendidihnya dari etanol ya. Oke. Saya lanjut. Kemudian hasil yang sudah didapatkan tadi ya, ketika sudah dipisahkan itu silakan kalian GC. Nah, prinsip dari GC itu sendiri apa? Ini bisa kalian pelajari saat instrumentasi ya. Prinsip GC adalah pokoknya fase geraknya, ada fase gerak dan fase diam. Fase geraknya kalau GC berarti gas kromatografi ya, gas. Berarti gas pembawanya itu berbentuk gas. Pembawanya atau fase geraknya itu adalah bentuknya gas.
Kemudian fase diamnya itu adalah yang sampel yang akan kalian yang akan dilewati sampel kalian gitu. Jadi yang teruapkan terlebih dahulu itu yang masa jenisnya lebih rendah. Jadi yang lebih rendah akan keluar dulu peaknya, kemudian diikuti dengan peak yang berat. Ini ya. Kemudian nanti hasilnya dari kakak tingkat itu seperti ini. Nanti bisa dilihat caranya. Cara menganalisa GC, hasil GC dari minyak bunga cengkeh. Kalian lihat di situ kandungan minyak cengkehnya 60-90% eugenol. Nah, di literatur kalian harus dibandingkan dulu. Di literatur hasil GC minyak cengkeh itu keluar pada saat 12,5 menit eugenolnya. Coba kalian lihat di menit ke-12 retensi time-nya yang sekitar 12,5 sampai 13 itu berapa persen. Nah, di situ terlihat ya, di 11,97 itu terlihat 45,32% paling tinggi. Nah, itu yang mengindikasikan keluarnya peak dari eugenol. Dan prosentase dari eugenolnya sendiri nanti ada perhitungannya, 45% sampai 54% tergantung luas area dan tinggi area dari peak tersebut. Nah, di sini di punya kakak tingkat kalian, ini sebenarnya dia melakukan dua praktikum ini. Yang pertama dengan destilasi, itu yang didapatkan eugenolnya itu sedikit sekali, jadi botolnya itu kecil tapi nggak penuh yang didapatkan ya, itu 45,32%. Sedangkan ekstraksi, dengan cara ekstraksi itu 79%, tapi warnanya pekat seperti itu, hitam. Nah, jadi kayaknya nggak ada yang benar gitu ya. Jadi sangat sulit, nggak semudah itu, nggak semudah yang dibayangkan ketika ekstraksi. Membutuhkan waktu yang lama, padahal ini sudah dilakukan 5 jam ya, dari praktikum jam 1 sampai maghrib, tapi minyak asirinya belum keluar sempurna. Yang dihasilkan itu seperti ini malahan gitu. Jadi emang perlu 12 jam lah minimal untuk menghasilkan minyak asiri yang bagus gitu. Terus desain labelnya juga sudah dibuatkan. Sayangnya produknya nggak sesuai gitu. Harusnya tadi gimana warnanya? Putih ya, tak berwarna atau menuju kuning muda. Kalau hitam seperti itu nggak bagus. Masih banyak pengotornya, zat lainnya. Kemudian mereka juga membandingkan dengan beberapa kelompok sebelum dan setelah mereka gitu ya. Ini 35,85% hasilnya gitu ya, bening ya. Cuma eugenolnya itu hanya 35%, padahal SNI-nya 78 sampai 95. Berarti ya nggak lolos sih, karena eugenolnya juga sedikit. Kemudian eugenolnya yang kelompok berikutnya sama sekitar segitu, yang didapatkan juga bening. Kemudian ada lagi eugenol dengan destilasi 33,05%, agak bening juga, tapi kurang banyak kadar eugenolnya, sayang sekali ya. Kemudian nah ini agak kuning muda ya, bisa dikatakan kuning muda, nggak buta kayak tadi. Itu eugenolnya 80% dengan cara ekstraksi. Nah, kayak gitu, berarti di sini dia nggak lolos. Nah, kenapa nggak lolos? Nah, karena di sini warnanya mungkin mereka melihatnya terlalu pekat ya, kurang kuning muda gitu. Kemudian ini ya saat pembuatan minyak asiri ini memang waktu yang diperlukan itu sangat lama, sangat panjang, tidak semudah yang dibayangkan. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk
apa namanya, bunga cengkehnya, pertama bunga cengkehnya mungkin kurang bagus, kemudian ketika kalian ekstraksi itu masih lama, kurang lama, waktunya masih kurang gitu ya, sehingga minyak atsiri yang ada di dalam bunga cengkeh itu nggak keluar semua gitu. Kemudian kenapa di sini ekstraksi lebih bagus daripada destilasi? Ya, kita lihat saja proses ekstraksi itu mereka itu di apa namanya juga ekstraksi. Fase padat dia akan mengekstrak minyak atau mengeluarkan minyak yang ada di dalam bunga cengkeh itu gitu fungsinya. Jadi lebih optimal, lebih banyak karena tadi ada proses pelarutan terlebih dahulu secara kontinu dengan ekstraksi. Kalau dengan destilasi itu hanya direndam saja kan, tidak kontinu gitu kan. Hanya direndam kemudian langsung dipisahkan dengan diuapkan terus kemudian netes ke kondensor dan ditampung. Itu apa namanya? kurang maksimal ketika pemisahan atau melarutkan atau mengeluarkan minyak atsiri dari bunga cengkeh itu sendiri. Jadi lebih baik emang pakai ekstraksi. Kemudian salah satu ujinya itu adalah indeks bias, ya kan, ada ujinya itu ada apa namanya densitas, indeks bias, GC ya, kemudian karakteristik warna dan lain sebagainya. Nah, apa sih indeks bias itu sendiri ya? Parameter fisika dari minyak cengkeh itu bisa dilihat dari indeks biasnya. Nah, indeks bias itu adalah kandungan air dalam minyak tersebut. Nah, semakin banyak kandungan air dalam minyak, maka semakin kecil nilai indeks biasnya. Gitu. Karena apa? Karena sifat dari air itu mudah membiaskan gitu kan. Jadi yang minyak atsiri dengan indeks bias yang besar itu punya kualitas yang lebih baik karena kandungan airnya juga semakin kecil ya. Kemudian kenaikan nilai indeks bias menunjukkan peningkatan panjang rantai karbon. Jadi semakin tinggi indeks biasnya berarti rantai karbonnya itu semakin panjang dan jumlah ikatan rangkapnya itu semakin banyak gitu. Kemudian dengan peningkatan indeks bias itu juga ada indikasi bahwa adanya peningkatan komponen-komponen senyawa kimia yang punya rantai karbon panjang dan ikatan rangkap yang banyak, sama seperti kayak tadi ya. Jadi intinya kalau semakin besar indeks bias berarti rantai karbonnya semakin banyak, berarti minyaknya juga semakin bagus, semakin pekat gitu ya, semakin pekat karena nggak ada campuran airnya gitu loh ya. Oke, itu saja pengantar minyak atsiri, pembuatan minyak atsiri dari bunga cengkeh gitu ya. Masih banyak minyak atsiri dari bahan-bahan yang lain, silakan kalian pelajari. Nanti ini saya share video praktikum dari kakak tingkat, bisa kalian lihat-lihat sambil kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan di kolom komentar YouTube saya. Oke? Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, sudah membaca dan menyimak materi ini sampai akhir. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.